Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Petaka dari seorang pelaku pesugihan yang telah mengembalikan tuyul pesugihannya. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama. Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Himpitan ekonomi tidak jarang membuat orang berpikiran pendek. Lalu mereka tergiur ingin cepat kaya dengan cara singkat dan mudah tanpa usaha keras. Jalan pesugihan pun banyak dipilih demi meraih kekayaan dengan cara instan. Seperti yang dilakukan Doni yang hidup di kota metropolitan. Cerita ini dikisahkan oleh narasumber yang tidak lain temannya Doni. Sebut saja namanya Andi. Andi akan menceritakan ritual pesugihan yang dilakukan Doni dan istrinya hingga keduanya harus merenggang nyawa. Andi mengaku sudah berteman lama dengan Doni. Keduanya pun berasal dari daerah yang sama, tepatnya di Jawa Timur. Kemudian sama-sama merantau di Jakarta. Mereka juga bekerja di perusahaan yang sama dan kontrakan yang ditempati keduanya pun bersebelahan. Singkat cerita, sudah 5 tahun keduanya bekerja di perusahaan industri. Namun karena adanya wabah COVID-19 yang melanda Indonesia dan masyarakat pun dihimbau untuk di rumah saja. Dari itu perusahaan melakukan pengurangan karyawan. Sudah bisa ditebak, keduanya menjadi korban PHK dari perusahaan tempat mereka bekerja. Lalu dari hasil uang pesangon itu, Andi memilih membeli mobil secara kredit dengan tujuan ingin membuka layanan taksi online. Sementara Doni lebih memilih membuka warung kopi yang letaknya tidak jauh dari kontrakan mereka. Namun berjualan saat pandemi itu tidaklah mudah yang dibayangkan. Doni yang waktu itu sedang beristirahat di kontrakannya Andi, keduanya terlihat obrolan panjang. Saat itu Doni mengeluh soal kondisi keluarga dan mengeluh bahwa seminggu kebelakang ini kondisi penjualan semakin parah. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh pada omset yang didapat. Adapun keuntungan yang dia dapat tapi sangat minim. Sementara gaya hidup istrinya tetap glamor. Sampai akhirnya Doni terlilit hutang ke pihak bank dan beberapa temannya. Kepada teman dekatnya itu, Doni akhirnya mengutarakan niatnya untuk memelihara tuyul. Sontak saja membuat Andi terkejut. "Kamu tidak usah aneh-aneh deh, mending jualan kopi saja sudah. Kamu kan bisa jualan keliling." Andi terus mengingatkan Doni agar membatalkan niatnya itu. Namun rupanya himpitan ekonomi dan hutangnya yang sudah menumpuk membuat Doni berpikiran pendek. Tentu saja Andi pun tidak bisa membendungnya. Doni pun mengaku niatnya ini sudah mendapatkan persetujuan dari istrinya. Beberapa hari kemudian Doni meminta Andi mengantarkannya ke rumah pamannya yang ada di Semarang. Keduanya pun lalu berangkat, tidak lupa istri Doni pun terlihat ikut. Hari itu hari Kamis, mereka memutuskan berangkat pagi hari dengan mengendarai mobilnya Andi. Selama perjalanan, Doni terus mengeluh soal rumah tangganya. Ia yang sebelumnya serba kecukupan, kini harus jatuh miskin dengan perilaku istrinya yang suka menghambur-hamburkan uang. Dalam perjalanan itu, Doni juga beberapa kali mengingatkan Andi untuk tidak menceritakan tentang dirinya yang akan melakukan pesugihan tuyul kepada orang lain. Singkat ceritanya, mereka pun tiba di rumah pamannya Doni. Di halaman rumah yang sangat luas, pamannya ini sudah menyambut kedatangan Doni. Rupanya niat Doni yang ingin memelihara tuyul pun sudah diketahui oleh pamannya. Aneh sekali, sang paman pun seperti tidak melarang Doni atas keinginannya itu.
Bahkan melalui pamannya pula, Doni mengetahui banyak informasi tentang pesugihan tuyul yang akan dilakukannya ini. Doni juga sebelumnya telah diminta untuk mempersiapkan sejumlah persyaratan jika hendak memelihara tuyul. Di antaranya, Doni harus menyiapkan sesajen dan sejumlah uang untuk maharnya. Setelah obrolan di rumah pamannya ini selesai, Doni dan istrinya, lalu Andi dan paman Doni berangkat ke suatu tempat untuk melakukan ritual pesugihan tuyul. Perjalanan dari rumah paman Doni ke tempat itu memakan waktu sekitar 2 jam. Lalu mereka berjalan kaki di jalan setapak, sampai akhirnya mereka sampai di sebuah rumah sederhana dengan halaman rumah yang asri. Terlihat kakek tua menyambut kedatangan Doni bersama rombongan. Mereka pun dipersilakan masuk ke rumah tersebut. Di dalam rumah itu, kakek tua yang dipanggil Doni dengan sebutan Mbah itu menanyakan beberapa persyaratan yang sebelumnya telah disepakati. Setelah segalanya siap, kakek tua itu mengajak mereka ke sebuah tempat yang tidak jauh dari rumahnya. Tempat itu disebut lereng, sebuah tempat berupa perbukitan yang dipenuhi pepohonan besar. Di lokasi itu, kakek tua itu kembali mengingatkan Doni atas niatnya. Namun Doni sepertinya sudah yakin dengan keinginannya untuk melakukan pesugihan tuyul. Tiba di sebuah batu besar yang di sekelilingnya itu banyak sesaji yang sudah mengering. Doni pun diminta menyiapkan sesaji yang telah disiapkan. Lalu atas bimbingan kakek tua itu, Doni melakukan ritual yang hampir memakan waktu 2 jam lamanya. Tibalah waktunya, Doni kemudian diminta membuka matanya. Samar-samar satu persatu sosok makhluk menyerupai anak kecil menghampiri Doni. Entah berapa jumlahnya, Doni tidak menghitungnya. Rupanya itulah sosok tuyul yang hendak dipelihara Doni. Sosoknya mirip anak kecil namun memiliki raut wajah orang dewasa. Matanya sedikit besar, kemudian pada bagian daun telinga sedikit memanjang. Mereka berlarian ke sana kemari layaknya anak kecil yang sedang bermain. Setelah beberapa saat, sosok tuyul itu hanya tersisa 5 tuyul. Menurut kakek tua itu, tuyul di lokasi ini sangat-sangat banyak. Kedatangan mereka tadi bermaksud untuk melihat kecocokan. Dan setelah beberapa jam kemudian, rupanya ada 5 tuyul yang cocok dengan Doni. Kini giliran Doni yang diberi kesempatan untuk memilih salah satu tuyul itu yang akan jadi anaknya. Satu persatu Doni pun memperhatikan. Doni kemudian menjatuhkan pilihannya kepada tuyul yang berada di samping kakek tua itu. Baiklah, kamu sudah memilih tuyul itu. Kamu harus ingat, perlakukan tuyul itu layaknya anak sendiri. Jangan sesekali menolak keinginannya, ucap kakek tua itu. Tanpa ragu, Doni pun menyetujui permintaan kakek tersebut. Tidak lama berselang, Doni pun berpamitan. Namun sebelum berpamitan, kakek tua itu meminta agar Doni tidak berhenti atau mampir di tengah perjalanan. Karena permintaan itu pula, paman Doni tidak ikut satu mobil dengan Doni. Ia lalu pulang sendiri menggunakan angkutan umum. Sementara Doni pulang bertiga bersama istrinya dan Andi. Singkat ceritanya, mereka sudah tiba di Jakarta. Sebelum kembali ke kontrakannya, Doni meminta Andi untuk merahasiakan semua ini. Seminggu berlalu, Andi seperti biasa disibukkan dengan usahanya sebagai sopir taksi online. Sementara Doni jarang terlihat keluar dari kontrakannya. Namun saat sore hari sepulangnya Andi bekerja, dia bertemu dengan Doni di depan kontrakan mereka. Don, tumben kamu tidak keluar-keluar, tidak pernah jualan pula, tanya Andi.
Aku masih fokus mengurus tuyul yang kudapat kemarin. Sesuai dengan arahan kakek tua itu, tuyul itu butuh seminggu untuk beradaptasi, sehingga aku dan istriku banyak menghabiskan waktu di dalam kamar bersama tuyul peliharaanku, jawab Doni. Andi yang mendengar jawaban Doni pun hanya mengangguk. Singkat cerita, setelah 2 minggu berlalu, ekonomi Doni dan istrinya mulai terlihat berubah. Usaha warung kopinya pun kembali dibuka. Alih-alih untuk mengelabui warga sekitar agar tidak ketahuan jika Doni memelihara tuyul. Tuyul yang mulai beroperasi ke beberapa rumah milik tetangganya yang sekiranya itu kaya. Dalam satu malam beroperasi, tuyul itu bisa mendapatkan uang ratusan ribu sampai jutaan. Dan tidak lupa, setelah beroperasi, tuyul itu harus disusui oleh istrinya Doni. Sampai akhirnya 1 bulan tuyul itu dirawat dengan sepenuh hati selayaknya anak sendiri. Doni yang awalnya hanya tinggal di rumah kontrakan, kini membeli rumah baru. Dan setelah 2 bulan kemudian, Doni membeli bangunan untuk dijadikan konveksi dan meninggalkan usaha warung kopinya. Sebagian besar karyawannya ia rekrut dari kampung halaman. Hari demi hari usahanya semakin berkembang dengan bantuan tuyul peliharaannya. Seperti itulah kehidupan Doni dan istrinya. Setiap 3 hari hartanya dipastikan bertambah. Bahkan dalam kurun waktu 2 bulan, lahan kosong yang ada di dekat rumahnya mampu dibeli Doni. Bagi Andi yang mengetahui rahasia Doni, tidak begitu kaget dengan kekayaan Doni yang didapatkan secara tiba-tiba. Namun Andi sempat penasaran penghasilan yang didapat dari tuyul itu. Menurut Doni, sesuai perjanjian, tuyul akan menghasilkan uang sesuai uang dalam perjanjian itu. Saat perjanjian sebelumnya, Doni menyerahkan uang 5 juta rupiah. Sehingga kini tuyul yang dipeliharanya menghasilkan uang sebesar 5 juta per hari. Andi lalu bertanya kepada Doni mengenai resiko memelihara tuyul. Doni pun langsung menjawab, resiko memelihara tuyul itu adalah nyawa yang harus dipersembahkan setiap 3 bulan sekali. Mendengar jawaban dari Doni, sekujur tubuh Andi merasa merinding. Ia baru sadar sejak perjanjian itu hingga sekarang sudah hampir memakan waktu 3 bulan. Benar saja, tidak lama kemudian salah seorang karyawan konveksi milik Doni mengalami kecelakaan kerja. Tangannya terpotong sebuah mesin hingga terputus. Darah bercacaran di lokasi kejadian karena luka yang cukup parah. Dan tidak lama kemudian ia pun meninggal dunia. Bagi orang awam, kejadian itu mungkin saja dianggap kecelakaan kerja. Namun tidak bagi Andi. Ia tahu benar kecelakaan itu merupakan tumbal pertama pesugihan tuyul yang dilakukan oleh Doni. Andi saat itu sempat mengingatkan kepada Doni tentang soal pesugihan tuyulnya. Namun rupanya omongan Andi itu tidak digubris. Doni yang sedikit demi sedikit mulai berubah, tidak hanya sikapnya, hartanya juga mulai berlimpah. Segala kebutuhannya yang semula serba kekurangan kini serba kecukupan. Bahkan Doni kini mulai lebih. 3 bulan berlalu, Andi mendengar kabar bahwa istrinya Doni mulai mengeluh kesakitan. Hal itu karena setiap hari harus menyusui tuyulnya. Layaknya anak kecil, keinginan tuyul itu untuk menyusui istrinya Doni tidak cukup sekali. Bisa beberapa kali dalam sehari. Apalagi tuyul itu sudah memberikan kekayaan yang begitu banyak untuk Doni dan sang istri. Saat waktu liburan tiba, Doni kedatangan keponakannya dari kampung halaman. Karena keponakannya itu akan melanjutkan sekolah di Jakarta sambil bekerja di perusahaan konveksi yang dimilikinya. Tidak hanya itu, Doni pun membelikan motor sport untuk keponakannya itu. Namun hanya selang seminggu, keponakannya mengalami kecelakaan di jalan raya.
Ia terjatuh dari motor yang dibelikan oleh Doni. Tubuhnya yang terguling di aspal dan luka di kepalanya cukup parah membuat nyawanya tidak tertolong. Namun lagi-lagi bagi Andi yang melihat peristiwa itu tidaklah kaget. Ia tahu benar bahwa keponakannya Doni telah menjadi tumbal pesugihan tuyul. Benar saja usai kecelakaan itu Doni mengaku sempat dendam kepada keluarga keponakannya tersebut. Jadi untuk membalas dendamnya ini, Doni mengiming-imingi keponakannya untuk ikut dengannya ke Jakarta. Agar keluarga keponakannya itu tidak menolak dan tidak curiga, Doni pun berjanji akan membelikan keponakannya itu sepeda motor sport. Dan dendam itu pun sudah terbalaskan. Dengan mudahnya keponakannya Doni disumbangkan untuk dijadikan tumbal pesugihannya. Entah keberuntungan apa yang menimpa Doni dan sang istri. Tuyul yang dipeliharanya tidak pernah tertangkap oleh warga sekitar. Walaupun setiap minggunya selalu beroperasi, tuyul itu selalu pulang dengan selamat serta membawa uang ratusan ribu. Kini usaha yang dirintis Doni dan juga istrinya semakin maju. Hartanya pun terus berlimpah ruah. Namun di balik itu semua seringkali muncul keanehan. Hampir setiap 3 bulan sudah dipastikan ada korban jiwa. Doni yang mulai merasa takut diketahui oleh warga sekitar kalau dia melakukan pesugihan. Doni pun memutuskan pindah rumah ke tempat yang lebih jauh. Dengan kekayaan yang dimilikinya, Doni dengan mudah mendapatkan rumah yang mewah. Sejak saat itu pula, Andi pun tidak pernah bertemu lagi dengan Doni. Sampai sehingga ceritanya sudah hampir setahun berlalu, Andi tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Doni dan istrinya. Namun tiba-tiba Andi dikagetkan suara telepon dari temannya. Saat itu temannya mengabarkan kalau Doni meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tragis dan meninggal di tempat. Mobil yang dikendarinya pun sudah tidak berbentuk lagi. Andi yang kaget dan ia pun langsung bergegas menuju ke rumahnya Doni yang baru. Meninggal karena kecelakaan itu hanya sebuah alasan saja. Doni meninggal karena ulah dari pesugihan yang dilakukannya. Andi yang sempat menemui istrinya Doni, ia meminta agar istrinya Doni untuk mengembalikan tuyul tersebut. Apalagi sejak itu istrinya Doni sering mengeluh sakit pada bagian payudaranya akibat sering menyusui tuyul. Bahkan tidak lama kemudian dokter memvonis kalau istrinya Doni menderita kanker payudara. Atas saran dari Andi, istrinya Doni pun berangkat ke Jawa Tengah untuk mengembalikan tuyul kepada kakek tua itu. Namun kakek tua itu juga sempat mengingatkan, jika tuyul itu dikembalikan, maka harta kekayaan yang selama ini dimiliki Doni dan istrinya akan ikut habis. Istrinya Doni pun menyanggupi resiko yang akan menimpanya. Benar saja hanya selang 2 hari sejak istrinya Doni ini mengembalikan tuyul itu, pabrik konveksi miliknya hangus terbakar. Satu persatu hartanya habis untuk berobat dirinya. Bahkan tidak lama kemudian istrinya Doni pun meninggal dunia. Karena kanker payudaranya yang diteritanya sudah cukup parah. Saat dimandikan, jenazah istrinya Doni sangat bau anyir. Sampai-sampai para tetangganya harus menutup hidung dengan rapat-rapat. Uang bukanlah segalanya, tapi segalanya memang butuh uang. Untuk mendapatkan uang terkadang menghalalkan segala cara. Dengan begitu manusia mendapatkan kekayaan dengan mudah. Namun kekayaan yang dimiliki bukanlah jaminan memiliki hidup yang tenang. Segala sesuatu yang didapatkan secara mudah tidak akan bertahan lama. Maka jangan pernah tergoda dengan pesugihan yang mengiming-imingkan dapat mendatangkan kekayaan yang tidak seberapa.
Akan tetapi hanya tipu daya iblis untuk menyesatkan manusia. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.